petunjuknya kehidupan. Bangun malam waktu yang tepat, pesan di hati meresap. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Yang tidak boleh dilakukan di sini Ibu adalah menulis kitab dengan tangannya sendiri lalu bilang ini dari Allah loh, menurut Allah ini loh. Menurut Allah kayaknya dia itu orang munafik. Kalau orang yang berani menuding orang itu munafik, orang itu pendosa, orang itu ingkar, orang itu kafir, sementara dia masih buta huruf, dia belum mengetahui ilmu tentang kitab suci Al-Quran, jangan-jangan dia termasuk yang di dalam ayat 79. Faktanya dia akan celaka walaupun dia pengarang kitab. Hayo Ibu, jangan tulis kitab kita dengan tangan kita dalam isian yang sesuai dengan petunjuk di dalam hati kita. Mari kita tulis bersama petunjuk dari Allah lewat kitab suci Al-Quran. Jangan ada yang berani mengarang bebas. Ya, kalaupun kita menulis dengan tangan kita, kita mah terang-terangan nyadur yang benar-benar datang dari sisi Allah. Kalau kata Allah Ar-Rahmanir Rahim, maka ayo kita tulis. Kita tulis di dalam hati kita bahwa kita harus punya sifat Ar-Rahman yang suka mengasihi, Ar-Rahim yang suka menyayang, dan seterusnya. Harus ada bukti contekan bahwa kita benar-benar mencontek dari sisi Allah yang sudah ada panduannya 30 juz dalam kitab suci Al-Quran. Nggak usah mengarang bebas karena itu hanya akan bikin celaka. Ya, hanya akan bikin celaka, apalagi itu hanya untuk mengejar keuntungan yang kecil demi menukar dengan sesuatu yang harganya qalilah, samanang qalilah. Percuma Ibu, ya, nggak akan ada untungnya. Walau kita rela memusuhi seseorang demi harga yang kecil, kalau itu ternyata menjauhkan dari Allah, dia sedang merugikan dirinya sendiri. Wajar di dalam Al-Quran ini Allah tuliskan buat siapa yang buta huruf tapi berani membuat kitab, dan kitab itu dia akui dari Allah, seolah-olah dia sudah dapat bocoran dari Allah, padahal dia tidak pernah tahu isi dari kitab suci Al-Quran. Maka mereka itu lihat lanjutannya setelah samanang qalilah. Apa kata Allah? Fawailul lahum, maka wailun Ibu, celaka lahum untuk mereka yang berani mengarang kitab itu, mimma dari apa yang katabat sudah dituliskan aidihim oleh tangan mereka. Karena mengarang tidak mengikuti panduan dari kitab suci Al-Quran. Nggak cukup celakanya gara-gara menulis kitab dari tangannya Ibu. Wawailun, dan celaka juga ada pasal pelanggaran yang akan menerima hukuman kecelakaan lagi buat mereka. Wawailun lahum mimma yaksibun, wawailun, dan celaka lahum untuk mereka mimma dari apa yang yaksibun mereka akan kerjakan. Jadi orang yang tidak tahu huruf, belum begitu paham dengan isi Alkitab, dia berani menulis buku, itu sudah celaka. Dalam satu ayat Allah sebutkan kata celaka berapa kali itu? 3. Di pertama karena dia berani untuk memulai menulis kitab. Di keduanya sudah berhasil ditulis, celakalah dia karena dia ngaku itu kitab dari Allah. Dia ngerasa dapat petunjuk dari Allah, padahal dia tidak mengeceknya dari kitab suci Al-Quran. Maka celakalah dia yang kedua. Lalu apa? Itu adalah sebuah pekerjaan, mengambil inisiatif untuk menulis kitab, memberikan keputusan bahwa saya tidak akan bla 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 bla. Mulai sekarang saya akan bla 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 bla. Saya akan menjauhi bla 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 bla. Saya akan melakukan bla 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 bla.
Padahal dia buta huruf, tidak pernah mengetahui ilmu tentang Alkitab, tapi sudah berani menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf, itu menjadi dinamakan sebuah buku. Tidak dituliskan di situ apakah di kertas, ya. Bisa jadi ini termasuk menulis di dalam perencanaan dalam pikirannya, menulis mungkin di dalam hatinya. Allah Maha mengetahui dan Allah sudah memberikan aturan hukumnya. Allah di sini memberikan aturan kalau kita tidak menyadur dari kitab suci Al-Quran, justru lebih mengambil keputusan untuk mengarang bebas, disebut sebagai pelanggaran. Dia akan termasuk yang mendapatkan hukum celaka. Jangan sampai kita, Ibu. Saya menyaksikan Ibu dari ilmu yang saya bagi, dari pengetahuan yang saya bagi ke Ibu itu, nggak ada setetes pun Ibu. Karena ilmu tentang membaca Al-Quran, ilmu tentang menerjemahkan Al-Quran itu begitu luas Ibu. Saya memang belum maksimal menguasainya. Namun saya kalau nunggu menguasainya tidak segera berbagi, takut ilmu yang kemarin itu menjadi keras di dalam hati. Jadi saya wajib berbagi karena Allah menegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 16 yang sudah kita pelajari ya Bu ya, bahwa kalau dapat ilmu itu jangan ditunda pengamalannya, akan bikin keras hati. Maka saya putuskan untuk segera berbagi. Tujuannya apa? Najan satu ayat, kata Rasul sampaikanlah walau satu ayat. Tujuannya apa? Mudah-mudahan satu ayat yang saya sampaikan bisa mengisi buku-buku harian Ibu yang nanti begitu disetorkan, oh ini mirip dengan buku aku. Amankan, amankan, amankan. Oh ini isinya banyak, nggak cuma satu ayat tapi satu surat. Oh di lembar berikutnya ada surat yang lainnya. Oh di lembar berikutnya ada surat yang lainnya. Firdaus. Nah, apalagi yang senang menghafal kitab suci Al-Quran. Dengan menghafalkan kitab suci Al-Quran, anak-anak Ibu, putra maupun putri yang menghafal Al-Quran itu sedang menulis Al-Quran dengan tangannya, namun berpanduan benar-benar dari kitab suci Al-Quran. Yang dari Allah itu yang benar-benar dari kitab suci Al-Quran. Kalau Al-Qurannya bismillah, ya bismillah, jangan ditulis bismillah. Bismillah, jangan diganti-ganti. Apalagi bismi gue, apalagi alhamdulillah gue Rahmanir Rahim, namanya mengacak-acak kitab suci Al-Quran. Bayangin kalau tulisan di dalam buku kita nanti pas disetorkan bismi gue Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillah gue Rabbil Alamin, gue itu Rahmanir Rahim. Kira-kira sama Allah mau ditaruh di perpustakaan apa dibuang? Dibuang, dilemparin ke tong sampah, dan tongnya sudah disediakan dengan besar. Dan daripada nanti menimbulkan tumpukan sampah, akhirnya dibakar. Nanti dibakar muncul lagi, dibakar lagi muncul lagi. Kenapa? Karena nulisnya secara sengaja. Paham di sini Bu? Celaka pertama adalah karena berencana menulis kitab tanpa panduan dari Al-Quran, pun mengakui itu datang dari Allah, pun dia berani melakukan itu hanya demi meraih keuntungan kecil, sangat amat dirugikan. Sementara keuntungan di akhirat adalah keuntungan yang amat besar. Dan celaka yang kedua adalah benar-benar tidak mengintrospeksi diri, tidak ada langkah penundaan atau membatalkan dari langkah salahnya. Maka celakalah dia yang kedua, karena akhirnya tercipta buku dengan tangannya. Celaka yang ketiga, apa yang sudah dilakukan dari celaka awal dan dua itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, yang ketiga, pekerjaan itu ternyata pun mendatangkan kecelakaan. Mudah-mudahan jangan kita, jangan keluarga kita, jangan sampai anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Fatalnya ini yang berani menduga-duga dan berangan-angan ini Bu, dia termasuk yang perhatikan. Saya mau Ibu memperhatikan ayat 80 ini, karena ini harus menyingkap semua paradigma masa lalu kita. Apa di situ? Wa qalu lang tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Ada kata wa di situ, betul? Dan berarti tersambung. Udah mabuta huruf, dia kata-katanya cuman berangan-angan dan menduga, berani mengarang kitab. Ngaku
mengaku-ngaku itu dari Allah hanya demi keuntungan kecil, harga yang sama nang kolila, maka celakalah dia oleh tingkahnya, celakalah dia gara-gara goresan tangannya. Dan kenapa dia seberani itu ibu di alam dunia ini? Kenapa dia seberani itu? Kata dia, wa dan kolu, mereka berani berkata, sudah berkata. Ini fiilnya fiil maudi, sudah terjadi, artinya mereka sudah berani berkata, lang tidak akan tamassanan nar, akan menyentuh kami annar, tamassana akan menyentuh kami. Kalaupun memang ini salah dengan menulis ini, gak akan menyentuh kami annar, api neraka, illa kecuali ayamam, hanya beberapa hari, ma'dudah, tertentu. Jadi hanya beberapa hari tertentu. Saking dia buta hurufnya, sok tahu, bahkan dia berani bilang, ah kalaupun salah paling masuk neraka itu cuman beberapa hari, nggak akan kesentuh kok masuk ke neraka, paling cuman beberapa hari lalu dicelup sampai bersih dosanya, lalu diangkat, dijemur deh di surga. Emang surganya tempat jemuran? Dianggapnya neraka itu tempat mencuci dosa. Ini pernah kita dengar seperti itu, betul? Cena umat Islam nggak apa-apa, umat Islam berdosa juga nggak apa-apa. Nanti paling masuk nerakanya dicelup sebentar udah bersih, langsung digigibrik kering, masukin deh ke surga kayak nyuci baju. Anggap aja neraka itu mesin cuci, sudah bersih baru dimasukkan ke dalam lemari. Surganya adalah lemari. Pernah dengar itu? Pernah? Kita pernah dengar itu dulu. Sekarang kita menemukan ayatnya, memang ada orang yang berbicara seperti itu, memang ada. Tapi kita disuruh apa tuh di situ, Bu? Disuruh setuju apa disuruh apa di situ? Kul, katakanlah. Berarti kita suruh berkata tuh, Bu. Ya? Amati, kul berarti kita disuruh berkata. Apa kata Allah tuh? Kita dituntun suruh ngomong apa nih yang dari Allah nih? Yang dari Allah kita dipandu, diperintah untuk berkata. Dan kata-katanya pun ditulisin, suruh niru sama kata-katanya Allah. Suruh ngomong apa kita? Attakhadtum indallahi ahdan. Attakhadtum, apakah kalian sudah membuat, sudah mengambil indallah, di sisi Allah, di sisi Allah, ahdan, perjanjian khusus. Emang udah ada janji ya sama Allah begitu, bahwa kalau masuk nerakanya cuman sebentar, gak akan kesentuh api. Emang udah ada perjanjiannya sama Allah. Falai yukhlifallahu ahdahu, falai, maka tidak akan yukhlifallah, Allah mengingkari ahdahu, perjanjiannya. Emang begitu? Sampai berani untuk melakukan sebuah kesalahan dengan dugaan kalaupun ia salah, paling masuk nerakanya hanya dicelup-celup sebentar pun gak akan kesentuh. Emang gak akan tersentuh oleh api. Lihat apa lanjutannya. Am takuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Am, ataukah takuluna, kalian sedang berkata, alallahi, atas Allah, tentang Allah, ma, apa yang la, tidak, ta'lamun, kalian ketahui. Itu lagi ngomong memang ada perjanjian khusus sama Allah, sampai Allah gak akan mengkhianati janjinya. Atau lagi ngomong tentang Allah tapi yang gak kalian ketahui. Kayaknya mah yang gak diketahui. Kenapa? Kan buta huruf. Kata-katanya cuman angan-angan, kata-katanya cuman prasangka.